Oke, kita mulai saja lah ya, biar nggak kelamaan. Ntar teman-temannya mungkin menyusul atau bisa lihat recordnya. Ini kelihatan ya? Kelihatan Bang. Oke, ya mungkin nanti eh, ini saya kan sebenarnya juga nanti mau ada presentasi ya. Jadi menunggu giliran. Jadi nanti kalau mungkin nanti tiba-tiba saya dipanggil, mungkin kita break sebentar untuk kelasnya gitu. Nggak lama kok, mungkin 10 sampai 15 menit doang presentasinya. Nah, jadi ini tuh kalau nggak salah pertemuan kita yang pertama ya untuk matematika aktuaria. Nah, materinya itu adalah terkait benefit reserves atau cadangan manfaat. Nah, jadi apa sih cadangan manfaat itu? Cadangan manfaat adalah uang yang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi untuk nanti membayarkan manfaat dari polis-polis asuransi di masa yang akan datang. Nah, jadi perhitungan dari si cadangan manfaat ini ada dua jenis ya. Yang pertama secara prospektif dan yang kedua secara retrospektif. Mungkin ini kemarin sudah dibahas di perkuliahan. Nah, jadi kalau misalnya dia prospektif itu perhitungannya itu didasarkan dari nilai sekarang dari semua pengeluaran di waktu yang akan datang dikurangi dengan nilai sekarang total pendapatan di waktu yang akan datang untuk setiap pemegang polis. Kalau dia retrospektif, dia berdasarkan jumlah total pendapatan di waktu yang lalu sampai saat dilakukan perhitungan, dikurangi dengan jumlah pengeluaran di waktu yang lampau pada setiap pemegang polis. Nah, jadi kalau secara rumus gitu ya untuk yang prospektif, jadi di pertemuan ini kita hanya bahas prospektif untuk yang nanti asuransi jiwa seumur hidup. Nanti untuk yang asuransi jenis lainnya di pertemuan yang berikutnya. Nah, jadi secara rumus dituliskan ya disimbolkan dia cadangannya itu adalah ini bacanya TEVI atau apa ya? Saya juga bingung sih mau ngebacanya ini gimana. Intinya dia TEVI artinya cadangan manfaat. Nah, dia adalah si present value dari manfaat benefit dikurangin dengan present value dari future preminya. Nah, jadi itu tadi ya. Simpelnya kayak uang yang kita keluarkan ya dikurangin dengan uang yang kita terima. Nah, karena ini perusahaan asuransi tidak akan mau rugi ya namanya tidak ada perusahaan yang mau rugi, makanya di cadangan manfaat ini ekspektasinya itu adalah nilainya nol dalam artian dia tidak rugi dan tidak juga untung. Makanya di sini ya ekspektasinya itu adalah sama dengan nol ya berdasarkan prinsip ekuivalensi. Nah, jadi kalau misalnya kita jabarkan rumusnya ya secara umum nanti akan didapat nih hasil akhir bentuk rumusnya itu adalah mungkin yang udah kalian ketahui kemarin ya si A besar X plus T dikurang premi dikali dengan anuitas kecil ya ini adalah rumus pertama yang ada di matematika aktuaria lanjutan terkait cadangan manfaat seseorang yang berusia X pada T tahun. Ya, contohnya kayak gini. Kalau misalnya nih kita bawa ya dengan asumsi laju kematian konstan dan bunganya konstan, ini artinya dia itu eksponensial ya. Asumsinya eksponensial. Nah, ingat kembali ya kalau misalnya dia asumsinya adalah force of mortality dan constant force of interest, kita punya bahwasanya A-nya itu adalah mu per mu plus delta, kalau anuitasnya itu satu per mu ditambah delta. Nah, karena dia konstan, maka AX-nya itu juga mu per mu plus delta, dan AX kecilnya ini juga satu per mu plus delta. Maka dari sini kita peroleh nilai dari si VAX-nya itu adalah apa? Tinggal A besarnya ini kita bagi dengan A kecilnya ini ya. Jadi nanti tinggal mu per mu plus delta dibagi satu per
mu plus delta ya. Nanti ini delta mu-nya ini hilang, jadi yang tersisa adalah mu. Nah, maka nanti berdasarkan rumusnya tadi ya, cadangan manfaatnya adalah A besarnya yaitu mu per mu plus delta dikurangin. Nah, ini framingnya adalah mu. Ini mu, kemudian anuitasnya adalah 1/mu plus delta. Nah, ternyata nilainya adalah sama dengan nol. Jadi, cadangan manfaat dengan asumsi eksponensial itu besarnya adalah nol. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau masih bingung? Bisa ya. Jadi, eh, intinya adalah kita tidak boleh melupakan apa yang sudah kita dapatkan di matematika aktuaria 1 ya di semester kemarin. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum? Aman, Bang. Oke, nah kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini katanya buktikan kalau misalnya cadangan manfaat itu sama aja dia dengan satu dikurang AX plus T per AX ya untuk A yang kecil ya anuitas X plus T dibagi anuitas X. Nah, ingat kembali tadi rumus dasarnya itu adalah ini ya. Ini rumus dasarnya. Nah, kemudian ingat lagi hubungan bahwasanya eh, ada hubungan AX plus T itu sama dengan satu dikurang delta AX ya. Atau mungkin kalau misalnya kita ubah itu jadi ya ini ya ini hubungannya ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan kalau misalnya si frame-nya itu tinggal kita ubah saja bentuknya ke dalam si fungsi anuitas. Nah, jadi ketika kita masukkan ya, nah ini AX-nya kita ubah. Oke, ini harusnya ini doang ya, nggak ada T-nya ya harusnya. Ini X aja. Makanya tadi saya agak bingung. Karena saya ingat saya cuma AX saja. Nah, ya, jadi AX sama dengan satu dikurang delta dikali AX. Nah, ini kalau kita hitung, berarti ini kita masukkan nilai V-nya di sini, lalu ini AX-nya. Nah, ini kalau kita kalikan ke dalam, ya nanti ini tetap nih ya. Nah, lalu yang ini berarti kan itu satu dikurang delta AX dibagi delta AX dikali dengan AX plus T ya. Nah, berarti ini nanti tinggal satu dikali dengan AX plus T dibagi AX dikurangin dengan nah delta dengan AX ini kan bisa hilang ya kalau ketika si delta berarti nanti ini jadi delta dikali AX dikali AX plus T dibagi dengan AX. Nah, ini nanti bisa hilang jadi yang tersisa adalah tinggal ini ya bentuk yang ini. Nah, sehingga yang ini dengan yang ini dia saling menghilangkan. Jadi yang tersisa adalah satu dikurang anuitas X plus T dibagi anuitas X. Seperti itu. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Itu masih berkaitan sama rumus-rumusnya. Nah, gimana kalau contoh soal perhitungannya? Nah, jadi misal seperti ini. Untuk sebuah asuransi jiwa seumur hidup yang kontinu penuh sebesar $1 untuk seseorang berusia 30 tahun, ya diketahui bahwasannya nilai dari anuitas 50-nya adalah 7,5, kemudian cadangan manfaat untuknya itu dalam 20 tahun adalah 0,1. Nah, tentukanlah nilai dari si anuitas 30-nya. Nah, ingat tadi rumus dari TVAX itu adalah AX plus T, kemudian dikurang dengan PAX dikali AX plus T. Nah, atau bisa juga pakai rumus yang tadi yang kita sudah dapatkan. Satu dikurang AX plus T dibagi dengan AX. Nah, perhatikan di sini soalnya. Nah,
Ya, kan tadi diketahui 20 ya, 20 VA30 ya. Karena yang diketahui itu adalah A50-nya dan si cadangan manfaatnya, berarti kita bisa gunakan rumus yang baru kita dapatkan tadi. 1 dikurang A30 plus 20 per A30 ya. Nah, dapat nilainya seperti ini. Maka kita dapat ini nilainya adalah 0,1 sama dengan 1 dikurang 7,5 dibagi dengan anuitas 30. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 0,1 dikurang 1 sama dengan min 7,5 per A30. Ya, ini nilainya adalah 0,9 min. Nah, minnya ini hilang menjadi 0,9 sama dengan 7,5 dibagi anuitas 30. Nah, karena ditanya anuitas 30, tinggal kita pindahkan saja tempatnya sehingga nanti dapat nilainya 30 itu adalah 7,5 dibagi 0,9 atau sekitar 8,333. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bang. Oke, nah kita lihat lagi nih contoh yang keempat. Masih sama, jadi untuk asuransi jiwa seumur hidup kontinu penuh sebesar $1 untuk seseorang berusia 30 tahun, diketahui informasi sebagai berikut. Nah, diketahui bahwasanya anuitas 40-nya itu adalah 8, anuitas 50-nya 7,5, dan cadangan manfaat untuk 20 tahun itu adalah 0,1. Nah, hitunglah cadangan manfaat untuk 10 tahun ke depan. Nah, tadi kan berdasarkan contoh yang ketiga tadi, kita udah tahu nih, anuitas 30-nya adalah 8,333. Nah, ingat lagi rumus dari si TVAX yang tadi, ya, itu